nama saya Pramudia Supala. Nama saya Pramudia Supala. Kami berdua atlet lontar martil Sumatera Utara. Dan ini adalah Orasi, obrolan menginspirasi. Kami ini kembar yang sepasang ya, sepasang. Iya, saya yang lahir duluan, baru dia. Ya, benar. Nah, yang pertama, dulu pas tanding kan, dulu saya juga atlet lempar cakram, bukan yang ini ya, yang kayak lato-lato ini. Dulu yang kayak piringan itu. Jadi karena saya sering juara, mungkin dia tergiur, jadi dia ikut juga sama saya. Karena kan juga dulu saingannya ini juga nggak banyak. Jadi itulah kisah-kisah ya, gimana. Karena saya merasa terinspirasi dari beliau, saya ingin juga mencoba dan ketagihan sampai sekarang. Kalau jiwa atlet semuanya itu berasal dari keluarga, dari mama. Kebetulan dari mulai anak pertama sampai anak terakhir, semua hidup di olahraga. Ya kan? Jadi situlah kami terinspirasi untuk terus berkarir di dunia olahraga. Darah-darahnya udah mulai ada lah dari keluarga mama. Kalau mama dulu sepeda, abangnya sepeda juga. Yang nomor 3 ini, yang pelatih saya udah almarhum nih, kayak gini juga dulu. Terakhir dia itu sampai PON. Makanya dia atlet lontar martil. Baru yang nomor 4 nih, atlet lontar martil juga. Cuman udah nggak di dunia olahraga, udah kerja. Awalnya saya tidak mau berkecimpung di olahraga karena capek ya. Jadi saya lebih memilih ke dunia pendidikan. Tapi begitu saya melihat beliau ini bisa terbang gratis, tanding keluar kota gitu. Jadi saya merasa ingin ikut juga gitu, nggak mau ditinggal. Mereka kembar juga gitu kan, harus satu di sini, satu di sana juga gitu. Jadi ya awalnya gitu sih. Jadi sampai sekarang pun kalau tanding tuh sama-sama di mana, di sini gitu, sama dua-duanya juga. Kalau dari saya, kenapa bisa terinspirasi untuk bisa ikut di lontar martil ini, memang dulu saya juga pernah dibawa waktu kecil-kecil ya kan, kemari waktu pas SMP. Jadi saya lihat om saya latihan tuh, pelatih saya yang dulu tuh almarhum kan, dia latihan di sini, muter-muter tuh di jaring itu kan. Jadi saya tuh bingung, ini apa ini olahraga apa. Terus habis dari situ kayak, ikutlah coba, kayak seru nih gitu. Apalagi pas terakhir ngelempar tuh ada teriaknya tuh kan, wah gitu. Jadi wah enak nih, cobalah, enak aja dulu ya kan, ikuti ya, lama-lama ketagihan. Jadinya sampai sekarang lah. Terakhir event Porprov lah, tuh saya berhasil melewati rekor beliau. Okay. Ada satu hal unik waktu di Bengkulu, Porwil Sumatera. Nama kami kan sama, Pramudiastri, dan di nomor lomba yang sama juga. Jadi di sesi pagi tuh saya yang lebih dulu main, tanding, terus panitianya tuh bingung waktu di sesi siang kok ada yang sama namanya. Dan sempat dicoret juga, sempat digonta-ganti nomor dadanya juga. Padahal kami ini beda orangnya, cuma namanya aja mirip-mirip. Itu sih yang paling sering terjadi di event-event yang kami main berdua gitu. Kalau dari saya sih, cerita yang lucu itu sebenarnya banyak sih. Tapi satu aja yang menginspirasi, cuma lucu ya kan. Pas mau tanding lah. Pas mau tanding nih, sebenarnya kita udah tahu nih jadwalnya jam berapa kan, jam 4 lah misalnya tanding. Terus kita tuh kayak udah menyiapkan waktunya itu kayak udah dari jauh-jauh. Ternyata hampir telat itu pas di Malaysia tuh. Jadi saya ketinggalan bus terakhir tuh. Memang di situ saya udah bangun jam kurang lebih jam 1 lah. Jadi tanding jam 4 saya udah prepare segala macam. Ternyata saya tidur lagi karena kan lelah, capek, nggak tahu karena apalah. Dan syukurnya itu masih ada bus yang di situ yang ready. Syukurnya di dalam bus itu ada rival saya juga, atlet dari Malaysia. Jadi saya duduk di bawah di lorong bus itu karena saya nggak ada bangku kan, karena saya telat. Jadi saya lari di lorong itu. Jadi saya duduk begini
Sambil saya lihat rival saya di atas bangku itu, karena dia kan udah dapat kursi gitu kalau udah penuh busnya kan di bawah itu mau nggak mau. Ini saya liatin ya kan, saya liatin juga sebelah kiri. Udahlah nggak apa-apa lah duduk sini. Yang penting saya berangkat dan sampai di stadion, udah itu aja. Cuman itu menginspirasi kayak jangan sampai terulang lagi gitu. Yang pertama, Unpap nih dulu ada senior dari PPLP bilang di Unpap tuh beasiswanya ada gitu untuk olahraga. Jadi kita tuh kayak, ayolah kita coba sama Astri kan. Ayo kita coba ke sana, tanya apa-apa ya persyaratannya. Ternyata semua persyaratannya itu gampang untuk disiapkan. Jadi memang Unpap nih nggak payah lah kok misalnya untuk yang mau dapat beasiswa di Unpap tuh nggak payah gitu. Jadi ayolah yuk kita urus berkasnya. Ternyata sampai sana satu hari itu langsung selesai gitu dalam pengurusan berkas. Dari mulai administrasi masuk kampus, pembayarannya juga simple. Jadi enak lah gitu, gampang aja sih urusan-urusan di Unpap. Kalau saya masuk tahun 2018 di semester 2, saya mendapat perlakuan istimewa dari beberapa dosen saya yang mengizinkan saya untuk boleh datang telat di mata kuliah beliau gitu. Jadi saya merasa istimewa dari teman-teman yang lain dan saya merasa bangga juga gitu dapat perlakuan istimewa. Berarti karir saya nih bisa diperpanjang lagi walaupun saya sibuk kuliah gitu. Nggak membuat saya merasa terganggu dengan jadwal kuliah. Kalau dari saya menginspirasi juga sih dosen-dosen tuh kayak Pak izin Pak saya minggu ini lagi di Jakarta misalnya kan, pas kebetulan lagi UTS, jadi beliau tuh kayak ayo udah nggak apa-apa nak, fokus aja. Itu saya tahu kali dosennya itu, udah fokus aja dulu nak, nanti pas sampai kamu ke Medan kamu ujian sama saya aja langsung. Oke Pak, baik, terima kasih Pak atas penghargaan yang berharga sekali dengan perkataan Bapak itu melalui WhatsApp, karena memang jarang dapat dosen yang seperti itu yang mengerti akan keadaan dan sifat keadaan sama kesibukan kita gitu. Jadi untuk dosen-dosen Unpap saya salut, mantap. Oke, untuk pesan-pesan untuk mahasiswa yang ingin bergabung di Unpap dan sudah bergabung di Unpap. Kalian itu ketika kalian sudah bergabung dan kuliah di Unpap, jangan pernah kalian sia-siakan. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Apalagi kalian mempunyai prestasi dan juga mempunyai keahlian khusus gitu. Jadi jangan takut kalian tuh tidak dapat bagian dari Unpap. Di Unpap tuh pasti kita yang memiliki keahlian, berprestasi, dan juga mempunyai kreativitas. Itu pasti akan selalu tepat sasaran kalau kalian kuliah di Unpap. Gitu aja sih. Ya, Sri? Kalau dari saya, jangan ragu untuk kuliah di Unpap ataupun untuk mahasiswa Unpap yang sudah masuk di Unpap, teruslah memunculkan bakatmu dan kejarlah terus prestasi di Unpap karena di Unpap semuanya dimudahkan. Jadi kita patut banyak bersyukurlah ketika ada organisasi, sebenarnya nggak organisasi sih, kayak ada orang yang mau membantu kita dan ada yang mau menolong kita dalam segi apapun. Kita harus banyak bersyukur. Dari hal kecil ketika kita bersyukur dengan apa yang sudah orang bantu sama kita, pasti di next yang akan datang, kejadian-kejadian yang akan datang, itu pasti orang pasti akan membantu kita dalam hal apapun. Gitu aja sih. Jadi intinya ketika ada orang yang udah membantu kita, apalagi ketika ada orang yang udah ngasih jalan ke kita tuh harus banyak-banyak bersyukur. Kalau bisa pun kita nanti suatu saat ketika kita sudah sukses, kita kasih juga reward yang apa yang pernah dia tolong sama kita tuh kita kasih juga reward sama dia. Jadi kayak setimpal gitu. Itu aja sih intinya dalam hidup ini. Kami Pramudia Supala dan Pramudia Supala, si kembar berprestasi dari Unpap. Ayo kuliah di Unpap.